Hai adik-adik, selamat berjumpa kembali di BA Online. Sebelum kita mulai BA Online, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah memperdulikan kami via walaupun secara online. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberkati kami, memberi kesehatan kami sekeluarga. Ya Tuhan, semoga kami dijauhkan dari segala virus corona dan segala virus yang lain. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
Hombilah hombimpa, Yesus jagoanku. Hombilah hombimpa, Yesus pujaanku. Hombilah hombimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hombilah hombimpa, Yesus jagoanku. Hombilah hombimpa, Yesus pujaanku. Hombilah hombimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Setelah pujian kita mau mendengarkan firman. Udah ketemu hari Minggu lagi nih, waktunya via online betul. Nah, hari ini kakak mau bacain Injil hari ini. Ayo sekarang diambil kitab sucinya. Kakak aja udah ambil kitab suci, adik-adik juga ambil kitab suci. Kita mau bacain bareng-bareng sama kakak ya. Ambil kitab suci, cari Injil Matius. Injil Matiusnya ada di Perjanjian Baru, betul. Cari Injil Matius, cari angka besarnya 21. 21. Udah ketemu? Cari angka kecilnya 33 sampai 43. Jadi Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Kakak tunggu sebentar, dicari dulu, nanti kita bacain bareng-bareng ya. Udah? Oke, kita bacain bareng-bareng. 1, 2, 3. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu
dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sebentar lagi Kak Kun akan menjelaskan arti firman pada hari ini. Didengerin ya, terus jangan lupa kerjain aktivitasnya. Bye-bye. Halo, selamat pagi adik-adik. Tadi adik-adik sudah mendengar tentang Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Kira-kira tadi sudah dengar apa aja? Tentang seorang yang punya kebun anggur, berarti orang kaya ya, orang yang punya kebun anggur. Lalu dia punya hamba, punya pegawai, punya pembantu ya. Jadi ini termasuk orang yang kaya. Jadi ceritanya tadi ada orang kaya yang pergi lalu meninggalkan hamba-hambanya dan akhirnya memberikan tanahnya itu kepada orang lain untuk harusnya dibuat sedemikian rupa sehingga tanah itu berkembang menghasilkan buah dan orang tadi mendapatkan bagiannya ya, pemiliknya mendapatkan untung, katakanlah seperti itu. Tapi apa yang terjadi di sini, adik-adik lihat bahwa hamba-hamba tadi ternyata ditangkap ya, hamba-hamba tadi ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang yang jahat yang awalnya diberikan kuasa terhadap lahan tadi. Adik-adik, ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia saat ini yang diciptakan Tuhan, dititipkan oleh manusia-manusia seperti adik-adik dan kakak, tapi ada banyak dari kita yang jahat. Ya, ada banyak dari kita yang jahat, yang tidak suka dengan orang lain, yang tidak suka dengan kehidupan yang baik, lalu mencoba untuk melakukan kekerasan. Ya, di cerita tadi dikatakan ada yang dipukuli, ada yang dibunuh, ada yang ditangkap, dan seterusnya. Tapi pemilik daripada lahan ini, pemilik daripada dunia ini, pemilik daripada ladang anggur ini tidak putus asa. Bahkan ia meminta anaknya untuk datang dan memberikan kehidupan. Tapi manusia tadi terlanjur sudah jahat. Ya, padahal dikatakan bahwa akhirnya ia menyuruh anaknya pada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata, "Ia adalah ahli waris, mari dibunuh supaya tanah ini menjadi milik kita." Baik, kita melihat bahwa sadis ya, bahwa penggarap-penggarap tadi, kita beberapa manusia di dunia ini termasuk orang-orang yang jahat ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang mau serakah ya, mau semuanya jadi milikku ya. Tapi hal yang menarik adalah bahwa anak yang tadinya diberikan kepada kita, anak yaitu Yesus Kristus sendiri, tidak membalasnya dengan kejahatan, yang menerima hal itu bahkan mencintai kita. Ya. Tanggapan dari orang-orang di sekitarnya mengatakan, "Oh, mari orang-orang jahat itu harus dibinasakan." Ya. Yesus sendiri memberikan perumpamaan ini kepada orang-orang pada waktu itu supaya orang-orang percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan, yakni Bapa kita, adalah sesuatu yang baik. Ya, Bapa kita menginginkan sesuatu yang baik agar kita ini sadar bahwa perbuatan-perbuatan kita salah. Dengan mendatangkan Yesus ke dalam dunia, Tuhan Allah Bapa ingin agar kita ini sadar akan kesalahan kita,
kembali dan bertobat, ya. Tetapi banyak dari kita, tidak hanya kita, ya banyak ya, tidak hanya bukan kita mungkin ya, tapi banyak dari kita itu menolak Tuhan, ya. Hati-hati adik-adik bahwa kita ini seringkali juga menolak Tuhan. Bukan berarti menolak Tuhan, aku nggak mau Tuhan, aku nggak mau Tuhan, tidak. Tetapi seringkali kita menolak Tuhan dengan tingkah laku kita. Contoh, kita ini jahat kepada orang lain. Kita tidak mau memberi sesuatu kepada orang lain. Hal itu saja sudah membuat kita itu menolak Tuhan, menolak cinta Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kepada kita cintanya yang luar biasa, tapi kita tidak mau membagikan cinta tersebut kepada orang-orang lain. Jadi kalau kita tidak mau membagikan cinta tadi kepada orang-orang lain, bukankah kita sama seperti mereka yang datang untuk menangkap, menyakiti, bahkan membunuh orang lain? Adik-adik, semoga kita boleh belajar dari kitab suci ini untuk kembali kepada diri kita, kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan kita kebaikan, maka kita boleh menjadi anak-anaknya. Kita boleh, ketika kita mau disebut sebagai anak-anaknya, berarti kita menjadi serupa dengan Dia, melakukan kebaikan, menyebarkan kebaikan, dan berbuat kebaikan. Semoga hari ini adik-adik dikuatkan dan kita boleh terlepas dari pandemi ini dan segera berjumpa dengan teman-teman lainnya. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Halo, selamat siang adik-adik. Hari ini kita mau aktivitas kita hari ini kita mau membuat tentang kebun anggur. Oke, mari kita buat. Jadi kita pertama siapkan kertas kosong, lalu pensil, spidol, gunting, hapus, lem, penggaris. Oke, pertama-tama kita mau membuat tentang pagar dari kebunnya. Oke, pertama-tama kita mengukur 1 cm. Oke, kita buat titik-titik 1 cm, 8 titik dari kanan, lalu 8 titik dari kiri. 1 cm kita buat. Oke, setelah itu kita garis. Garis, kita buat pagar. Ini buat pagar, garis terus sampai semuanya selesai. Oke, karena kira-kira seperti ini. Oke, terus kita buat ujungnya. Oke, nah kira-kira seperti ini. Terus sekarang kita buat pintunya.
gambarnya kita buat seperti ini ya, tulisannya vineyard Gerbang. Nah, itu kita buat bahan. Garis. Nah, bahan. Nah, lalu kita buat buah anggurnya. Buah anggurnya kita pakai kertas origami seperti ini. Boleh warna apapun, mau warna kuning, mau warna merah, boleh. Lalu kita gambar anggur. Nah, kira gambarnya seperti ini. Ini gambarnya. Kita buat yang banyak. Ini yang kedua. Tiga. Yang keempat. Oke. Setelah itu kita potong. Kita gunting. Buah anggurnya nggak harus persis, tapi guntingnya apa. Nah, kita gunting buah anggurnya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kita buat yang banyak. Gunting semuanya. Oke, kedua, ada tips bisa bikin sebanyak-banyaknya. Lalu digunting. Nah, seperti ini. Semuanya bisa membuat 7, 8, 9, 10 terserah detik. Oke. Nah, setelah ini terjadi
lalu kita tempel. Nanti kan ini seperti ini, lalu kita tempel buah anggurnya. Di sini. Banyak bebas. Dua, tiga, empat. Berarti bisa nambah sendiri. Kira seperti ini. Nah, ini bisa tambah sendiri ya. Lalu kemudian hati-hati hias, terserah hiasnya. Mau digambar rumput, sini digambar nah, oke. Nah, terserah biasanya seperti apa. Nah, setelah itu oke, ini. Nah, ini boleh, kalau mau boleh dibeli pakai spidol. Setelah dibeli pakai spidol, nah, oke, spidol, terus diwarna. Nah, spidol semuanya, lalu ini bisa spidol, lalu diwarna. Warnanya bebas saja. Nah, kayaknya ini bakarnya warna hijau coklat. Diwarna terus sampai semuanya selesai.
Nah, setelah itu adik bebas mau menghias apa. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, boleh ditambah hiasan apa, terserah adik. Mau ditambah tulisan, wine farmer. Oke. Be a good wine farmer. Jadilah penggarap kebun anggur yang baik. Oke. Selamat mencoba adik-adik. Dadah. Thank you. Tuhan berkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai riwayat hidup dari Santo Fransiskus Assisi. Nah, Kak Sandy akan memberikan adik-adik cerita bergambar mengenai Santo Fransiskus Assisi. Siapa di sini yang pengen dengar ceritanya? Angkat tangan. Oke, jangan kemana-mana ya, setelah lagi kakak akan puterin videonya. Santo Fransiskus Assisi adalah salah satu orang suci yang paling populer dan sangat dicintai di dunia. Dia adalah pelindung dari hewan, pedagang, dan lingkungan hidup. Fransiskus lahir di kota Assisi, Italia pada tahun 1181 dari orang tua yang sangat kaya. Ayahnya adalah seorang pedagang kain sutra dan menamai dia Fransiskus karena kekagumannya atas negara Prancis. Fransiskus Assisi menjalani masa mudanya dengan sangat nyaman dan memiliki banyak teman. Fransiskus sendiri mengatakan bahwa dia hidup di dalam dosa selama masa remajanya. Sebagai seorang pemuda, Fransiskus Assisi haus akan ketenaran. Saat berangkat bergabung dengan Perang Salib yang keempat, Tuhan berbicara kepada Fransiskus dan menyuruhnya pulang. Pada saat itu Fransiskus merasa sangat dipermalukan, tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya, akhirnya dia menurut juga. Di dalam perjalanan pulang, Fransiskus bertemu dengan seorang penderita kusta. Hatinya tergerak oleh belas kasihan dan dia mencium pria penderita kusta tersebut. Setelah kejadian itu, penderita kusta tersebut menghilang. Fransiskus Assisi menyimpulkan bahwa Tuhan telah mengujinya. Pada suatu hari, Fransiskus Assisi datang mengunjungi sebuah gereja yang hampir roboh. Dia mendengar Tuhan memintanya untuk membangun kembali gereja tersebut. Fransiskus Assisi beranggapan bahwa Tuhan ingin dia membantu gereja tersebut untuk dibangun ulang. Akhirnya, dia mencuri uang dan pakaian dari ayahnya untuk membangun kembali gereja tersebut. Ayah Fransiskus Assisi sangat marah, kemudian membawa putranya tersebut menuju ke uskup dan menuntut untuk mengembalikan uang yang telah dicurinya. Uskup memerintahkan Fransiskus untuk mengembalikan uang tersebut. Namun, Fransiskus menanggapinya dengan meninggalkan warisan yang menjadi hak miliknya dan keluarganya, kemudian mengabdikan dirinya untuk melayani orang miskin. Fransiskus Assisi turun ke jalan
dan hidup dari hari ke hari dengan mengandalkan Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika dia pergi meninggalkan biara, dia merawat orang yang sakit dan orang yang miskin. Fransiskus menjadi sangat terkenal karena belas kasihannya. Dikatakan dia juga bisa berbicara dengan binatang. Oleh karena banyak orang berbondong-bondong mengikuti Fransiskus kemanapun dia pergi, akhirnya Fransiskus mendirikan biara. Dan pada hari ini, biaranya itu disebut sebagai Ordo Fransiskan. Fransiskus menjalani kehidupannya dengan sangat suci, sehingga dia dikanonisasi sebagai orang suci hanya 2 tahun setelah kematiannya. Hari ini, Santo Fransiskus Assisi menjadi perantara atas banyak umat Katolik yang saleh di seluruh dunia, dan banyak mujizat yang terjadi melalui perantaraan Santo Fransiskus Assisi. Halo, gimana ceritanya tadi? Adik-adik suka enggak? Suka ya? Kalau suka, jangan lupa nantikan cerita mengenai Santo Santa lagi yang lain minggu depan ya. Dadah. Nah, adik-adik, setelah kita mengikuti via online hari ini, kita berdoa ya. Kita tutup via online hari ini dengan berdoa. Kita tenangkan hati dan pikiran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami telah melakukan via online. Kiranya apa yang kami dapat hari ini dapat kami terapkan di kehidupan kami. Kiranya ya Bapa, kami dapat meneladan tindakan dan perbuatan Yesus, yaitu Engkau sendiri, dan juga Santo Fransiskus Assisi. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas yang lain. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat terus memuliakan nama-Mu di setiap perbuatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.